pelajaran biologi. Hari ini kita meeting. Yang belum megang kertas sama pulpen, cari sebentar ya, karena nanti ada yang perlu dicatat. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan ke kalian, bahwa meeting ini saya rekod, saya rekam, sehingga nanti tolong diikuti dengan tertib. Contohnya, kalau nanti saya suruh matikan audio ya dimatikan, kecuali bagi yang bertanya atau bagi yang sedang menjawab pertanyaan. Kemudian kalau nanti saya suruh meng-on-kan video ya di-on-kan, kalau saya suruh mematikan ya dimatikan, untuk urusan audio dengan video. Karena ini saya rekod ya, nanti kalau sudah selesai diolah, mungkin akan saya kirimkan hasilnya gitu. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, sebelum saya mulai, tadi lupa saya belum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi mari pelajaran dimulai. Nanti kalau kalian membuka buku paket, banyak yang dilewati. Karena apa? Karena dari pemerintah itu diumumkan ada kurikulum pandemi. Sedangkan bukunya dulu itu disusun berdasarkan tidak pandemi. Jadi pelajarannya kamu nggak usah bertanya, loh kok moro-moro iki gitu ya. Jadi ya sudah, itu memang sesuai kurikulumnya. Jadi ada bab yang dilewati itu. Paham apa tidak? Dengar apa tidak? Dengar, Pak. Oke, kalau mendengar. Oke ya. Jadi nanti babnya saya lewati gitu. Oke, sebelum itu bentar ya, saya mau memperlihatkan ini, oke. Apakah ini terlihat? Halo? Terlihat ya? Oke, kalau terlihat saya ngecek saja, saya ngecek. Yang lain dimatikan audionya, yang dinyalakan Abdul Mujib. Halo Mujib? Iya, Pak. Oke, saya coba kamu baca ini misalnya yang sedang saya tunjuk ini. Halo, hewan yang makan tumbuhan. Oke, ini saya ngecek aja, saya takut di layar kalian ini nggak terbaca gitu loh ya. Jadi ini ngecek dulu gitu. Kan kalian ini banyak yang pakai HP, tidak pakai laptop. Kalau pakai laptop, saya percaya pasti terbaca karena layarnya lebar kan gitu. Jadi untuk ngecek saja itu. Oke, terima kasih Mujib ya. Oke, saya awali bab ini. Oke. Sekarang Devina Yuliesta. Halo Devina. Halo Devina. Halo. Oke, nggak nyaut. Dewi Putri Puspitasari. Halo Dewi. Ada, Pak. Oke, Dewi ini ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Ini gambar apa Dewi? Gambar singa. Singa. Menurut kamu, singa ini hidup di tempat mana? Di hutan. Di hutan. Di hutan. Yang ini dah, Pak. Ya, singa itu di hutan. Oke, saya tanya tetap Dewi Putri ini ya.
Kamu bisa nggak bedakan antara singa dengan harimau? Bisa. Bisa. Mana yang di hutan, singa apa harimau? Harimau. Harimau yang di hutan. Jadi singa nggak di hutan ya? Singa di mana? Ya. Singa di mana singa? Di tempat terbuka. Di tempat terbuka ini ya, padang rumput itu. Jadi singa itu di padang rumput. Sementara kalau harimau itu di hutan. Jadi di Sumatera itu nggak ada singa ya. Yang ada itu apa, Dewi? Harimau. Harimau, karena memang harimau itu di hutan, kalau singa di padang rumput. Nah, ini padang rumput di Afrika gitu. Oke, saya pindah sekarang ke Dian Eka. Halo Dian Eka. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kamu lihat ini kumpulan dua macam hewan ini. Hewan apa saja ini? Singa sama zebra. Ini loh yang bawah loh, masa singa? Coba zebranya betul. Kalau ini singa, kalau ini coba diteliti yang betul. Hah? Dianeka ya. Apa? Oh, nggak tahu ya, sudah nggak apa-apa. Jadi ini adalah zebra, kemudian ini wildebeest. Nah, wildebeest, zebra itu biasanya dimakan oleh singa, diburu ini. Nah, dua-duanya ini hidup di padang rumput. Nah, apa ini maksudnya? Begini. Jadi Allah itu mengatur ya. Mengatur. Jadi misalnya kamu cari di hutan itu zebra ini nggak ada. Di hutan itu zebra itu nggak ada. Yang ada di padang rumput. Wildebeest ini di hutan juga nggak ada. Jadi tempatnya diatur. Sekarang perhatikan. Nah, saya tanya. Fatra. Halo Fatra. Iya, Pak. Oke, bisa dibaca ini? Bisa. Nah, mengapa harus diatur? Jadi ini tempatnya mengapa harus diatur? Ini harus di padang rumput, ini juga di padang rumput itu. Apa menurut kamu? Kok harus diatur begitu sama Allah? Kalau semuanya di hutan ya nanti apa? Oke, sekarang saya tuntun ya, saya tanya. Nih, zebra ini ya, Patra ya. Zebra ini makan rumput apa makan pohon? makan rumput. Makan rumput. Maka kalau dia hidup di hutan dapat makanan apa tidak? Tidak. Tidak, karena di hutan kan pohon, kan gitu ya. Sama ini. Ya. Singa ini kan makan zebra, makan ini. Kalau dia di hutan nggak dapat makanan, kan begitu. Jadi, Ya. Mengapa harus diatur? Jawabannya apa? Supaya apa? Tempatnya diatur itu? Halo, Fatra? Halo, Fatra? Sinyalnya putus-putus, Pak. Sebentar. Oh, sinyalnya putus-putus. Yang lain sudah? Yang lain, sukarela. Mengapa makhluk hidup tempatnya diatur? Yang lain yang sinyalnya bagus. Halo? Sapi. Kenapa? Karena makhluk hidup butuh makanan. Nah, itulah jawaban yang benar. Jadi karena makhluk hidup butuh makanan. Jadi kalau misalnya zebra ini ditaruh di laut, ya nggak bisa. Bukan perkara kelelep, makannya nggak ada. Ditaruh di hutan ya nggak bisa karena dia nggak makan daun, makan rumput. Sedangkan di hutan, di gunung-gunung sana itu yang banyak pohon, bukan rumput, kan begitu. Nah, jadi itulah alasan pertama makhluk hidup itu butuh makanan, maka tempatnya sama Allah diatur.
Itulah dikatakan di Quran Allah mengatur rizkinya makhluk hidup. Nah sekarang perhatikan gambar yang kedua ini ya. Nah, halo, halo, Halo. oke. Siapa saja boleh jawab. Ini gambar apa yang atas? Halo, beruang. Beruang sedang apa? Sedang makan ikan. Sedang makan ikan. Ini bukti bahwa makhluk hidup itu butuh makanan. Nah sekarang gambar yang bawah. Kelihatan ya gambar yang bawah ini ya? Kelihatan Pak. Oke, kalau kelihatan saya terangkan. Ini panda. Kemudian ini rumput-rumput. Kemudian di sini ada tulisan O2, tulisan CO2. Terus ada panahnya. Nah, di panah ini dimulai dari mana saja boleh. Misalnya panda. Kalau dia bernapas mengeluarkan CO2. Dia mengambil O2. Itu. Kemudian rumput ini memproduksi O2. Nanti di kelas 3 diterangkan. Rumput ini memproduksi O2 waktu fotosintesis itu. Nah, kemudian rumput juga mengambil CO2. Apa artinya? Makhluk hidup itu selain butuh makanan ini, gambar yang atas tolong dilihat, juga butuh ini O2, CO2 gitu. Artinya makhluk hidup itu butuh materi. Nah, jadi butuh materi. Inilah alasannya kenapa perlu diatur tadi. Jadi makhluk hidup itu butuh makanan sama butuh materi. Oke, saya tanya sekarang. Firda Nur Imamah. Halo Firda. Iya Pak. Oke Firda, saya tanya. Makhluk hidup itu butuh makanan, contohnya ini beruang, makan ikan. Kemudian makhluk hidup itu butuh materi, contohnya tumbuhan, hewan, itu butuh CO2 untuk tumbuhan sama O2. Untuk hewan tidak butuh CO2 tapi butuh O2, artinya butuh materi selain makanan. Saya tanya ya, Firda, makhluk hidup itu mengambil makanan dan materi dari mana? Gak usah dipikir sulit-sulit, ini aja. Dapat makanan dari hewan lain dan tumbuhan. Ya, oke. Terus dapat materi. Dapat materi dari mana? Ini makanan, materi itu contohnya O2, CO2, air itu materi. Dapat dari mana? Makhluk hidup itu mengambil dari mana? CO2 dan O2. Nah ya, CO2, O2, air itu contoh materi. Makhluk hidup mengambil O2, CO2, air diambil dari mana? Jangan ragu, diambil dari mana? Wes, kamu mengambil air dari mana? Air yang kamu minum dari mana? Halo? Halo? Yang lain, wes. Kita mengambil udara, mengambil air, udara untuk bernapas, air untuk minum itu diambil dari mana? Yang lain selain Alam. dari mana? Dari alam. Alam. Dari alam. Jadi begini ya. Oke, jadi begini. Satu poinnya bahwa makhluk hidup itu butuh makanan dan materi. Dua poinnya bahwa makhluk hidup itu mengambil makanan dan materi bisa dari makhluk hidup lain. Contohnya ini beruang mengambil makanan dari ikan. Bisa mengambil materi itu dari makhluk hidup lain, bisa mengambil dari benda tak hidup alias lingkungan. Nah, itu semua alasan mengapa harus diatur. Jadi Allah itu mengatur supaya semua makhluk hidup dapat materi dan dapat makanan, dapat energi. Nah, gitu. Nah, perhatikan sekarang ini ya. Ini. Nah, nanti perhatikan, saya mohon maaf belum judul ya. Aturan itu disebut ekosistem begitu. Nah, coba ini, poin pertama, proses kehidupan memerlukan materi dan energi. Ini kan sudah terbuktikan dari gambar tadi ya.
Energi itu mana? Ini kan gitu. Makanan itu kan energi dalamnya. Materi O2 CO2. Jadi makhluk hidup nggak bisa tanpa materi, tanpa energi. Dua, ini contohnya, mohon maaf. Hewan perlu oksigen, perlu air, perlu makanan. Nah, yang biru ini berarti materi. Yang merah materi yang mengandung energi, begitu ya. Energi gitu. Sementara tumbuhan perlu air, materi, CO2 materi, cahaya matahari energi. Jadi ini nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak dapat ini. Kelompok berikutnya, poin berikutnya. Makhluk hidup mendapat materi dan energi dari makhluk hidup. Contohnya, nih. Dari sini. Contohnya, nih, timbal balik. Disebut faktor biotik. Bisa juga dari benda mati sekitarnya. Contohnya, air yang dari sumur, kamu rebus, kamu minum. Itu namanya faktor abiotik. Nah, terakhir, dilihat ini. Agar makhluk hidup mendapat materi dan energi harus ada kesatuan antara makhluk hidupnya, abiotik, biotik dengan mati, terus ada aturan. Jadi ada persatuan makhluk hidup dan lingkungan, terus ada aturan-aturannya, itulah yang disebut dengan ekosistem. Gitu. Sistem itu aturan, eko itu lingkungan. Gitu. Oke, sampai di sini bisa nggak dimengerti? Halo? Oke, kalau bisa dimengerti, coba ini, coba siapa yang bisa baca ini? Ada tulisan apa ini? Tidak ada. Tidak ada. Maksudnya apa ini kok tidak ada? Ini kalimat-kalimat ini di bukumu tidak ada. Saya yang bikin. Karena itulah, tolong ini kamu catat sebentar. Karena di bukumu nggak ada ini. Oke? Karena itulah tadi saya suruh, Iya, Pak. saya suruh menyediakan buku tulis tadi ya. Jadi yang ada tulisan tidak ada, kamu tulis. Oke, silakan dicatat dulu. Saya tunggu 5 menit. Silakan dicatat ya. Anak muda, Hiroshima tidak mengenal Tuhan, muda, dia pasti akan menyerang. Jadi, saya pakai masa, kalau masa ini di rumah saja, kamu juga bisa jadi pahlawan buat banyak orang. Dan kamu sendiri, coba di rumah saja dan kalau keluar pakai masker. Wah, saya bisa jadi pahlawan juga. Bisa, muda.
Oke, sudah mencatatnya ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan. Jadi poinnya ini ya. Satu, kamu tahu pengertian ekosistem. Apa ekosistem itu? Persatuan makhluk hidup dengan lingkungan, bukan bersatu tok. Di situ harus ada aturan. Nanti kita lihat makhluk hidupnya bagaimana, aturannya bagaimana, itu kita perinci. Apa tujuan Allah membentuk ekosistem? Diingat-ingat, supaya semua hidup, semua tercukupi, semua dapat materi, dapat energi. Jadi alam ini diatur ya, bukan dibiarkan. Nah, manusialah yang sering merusak aturan-aturan, itu disebut merusak ekosistem, begitu ya. Oke, sampai di sini kalau ada yang tanya sebelum saya lanjutkan. Halo? Oke, sekarang perhatikan. Nah, inilah aturan-aturannya. Aturan-aturannya ini, saya sekarang berubah pikiran supaya kamu cepat. Ini nggak usah dicatat, tapi nanti difoto saja ya, supaya cepat. Kan ini tak tulis tidak ada. Jadi ini tidak ada. Nah, cuma perinciannya ada. Nah, sekarang saya perhatikan dulu, kamu perhatikan dulu. Tulisan merah ini kelihatan apa enggak? Halo? Kelihatan. Oke, begini ya. Satu, setiap organisme punya tempat hidup khusus disebut habitat. Ini aturan dari Allah. Jadi Allah itu ngatur makhluk hidup tempatnya sendiri-sendiri, nggak boleh ngawur. Itu karena rizkinya memang diletakkan di sana. Contoh ini. Yang hidup di sungai itu walaupun satu sungai itu nggak sama ya. Misalnya serangga air atau anggang-anggang dengan yuyu ketam sama-sama di sungai tapi wilayahnya lain. Siapa yang hidup di dalam? Anggang-anggang apa yuyu? Halo? Yuyu. Kalau anggang-anggang gimana? Kalau anggang-anggang gimana? Halo? Loh, anggang-anggang itu serangga air itu loh. Gimana? Di permukaan kan biasanya jalan-jalan gitu di permukaannya air kan gitu. Itu namanya anggang-anggang gitu ya. Sama-sama di air itu ya. Contoh lagi sama-sama di air. Loh, ikan mas di laut apa di kolam? Kolam begitu. Ikan asin di mana? Laut lah, itu namanya habitat. Nah, di dalam habitat itu ada apa? Ini air, udara, cahaya, tanah, topografi, iklim, pH, itu di habitat itu. Misalnya habitat di gurun airnya tidak sama dengan habitat di hutan Indonesia gitu. Misalnya habitat di kutub udaranya tidak sama dinginnya dengan di gurun, nah begitu. Demikian seterusnya, itu habitat itu punya ciri khas tentang airnya, udaranya, cahayanya, tanahnya, topografinya, ini ketinggian, iklimnya, pH-nya. Nah ini kalau saya tulis 104, 105 ini di buku lama ada perincian ini. Buku baru saya nggak tahu. Saya lupa. Kamu sudah terima buku apa belum untuk semester genap ini? Belum. Nah, di buku ini nanti ada pasti perincian air, perincian ini ya. Pasti ada itu. Nah, di halaman berapa gitu. Kalau buku lama halaman 104. Oke, sekarang yang kedua. Selain habitatnya ditentukan, apa aturan yang kedua dari Allah? Ada interaksi antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi Allah itu ngatur tempatnya iya, ngatur interaksi hubungan. Jadi makhluk hidup itu pasti berhubungan dengan makhluk hidup, pasti berhubungan dengan lingkungan. Interaksi hubungan timbal balik. Gitu ya. Jadi ini pasti. Kalau buku lama di halaman itu. Jadi nggak ada makhluk hidup di suatu tempat itu tanpa interaksi. Karena itulah ada pelajaran berharga. Kamu di mana-mana itu nggak boleh mengurung diri. Itu melawan
kehendak Allah, kudrah Gusti Allah itu apa? Kita itu diciptakan itu harus berinteraksi. Jadi nggak boleh menyendiri gitu maksudnya ya. Nah, jadi inti interaksi ini nanti kita pelajari. Nanti ada interaksi disebut bersaing atau kompetisi. Ada interaksi disebut bekerja sama, kolaborasi gitu. Jadi interaksi ini banyak ya. Gitu. Jadi ini takdir dari Allah, wajib berinteraksi. Berikutnya, setiap makhluk hidup menempati status atau fungsi. Di dalam interaksi itu ada status atau fungsi yang sama Allah disendirikan. Contoh begini, contoh. Yang makan belalang itu siapa? Burung apa harimau? Saya tanya. Burung. Itulah statusnya burung, pemakan belalang. Statusnya harimau, pemakan daging. Nah ini status namanya. Nisya. Jadi Allah itu sudah ngatur supaya nggak campur-campur nanti. Harimau kamu makan daging. Karena itulah kamu harus tampil galak. Kamu nggak boleh tampil lembut. Jadi nggak bisa harimau itu berlembut-lembut begini misalnya. Ijang kesini nak tak makan, itu nggak bisa ya. Begitu. Harimau karena makan daging harus kelihatan kejam. Kadang-kadang kita kan menyebut hewan buas. Itu sebutan salah. Dia memang harus begitu, soalnya makan daging kan gitu. Kalau makan daging lemah lembut, apa yang terjadi? Saya ulang, kalau buaya, harimau itu lemah lembut, tidak ganas, apa yang terjadi? Ayo dijawab. Ditembak oleh manusia. Selain ditembak, umpama nggak ditembak, dia lembut saja. Dapat makan. Nggak dapat makan, gitu ya. Nggak dapat makan, jadi itu sudah takdir dari Allah, gitu ya. Oke, sekarang poin keempat. Ada jaminan distribusi materi dan energi dari Allah. Jadi Allah itu menjamin pembagian materi dan energi. Dijamin, jadi tempatnya dikasih, kemudian fungsinya dikasih. Kamu di sini, kamu makan ini. Kemudian dijamin sama Allah. Apa? Dijamin nanti ada aturan jumlah. Ini ada namanya rantai makanan. Ada lagi jaring-jaring kehidupan. Ada lagi nanti daur biokimia, ini nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada lagi aliran energi. Ini jaminan dari Allah gitu. Terus ada peraturan terakhir. Yang dimakan lebih banyak dan lebih berat daripada yang memakan. Saya ulang. Yang dimakan lebih banyak dan lebih berat daripada yang memakan. Contoh misalnya padi dan tikus di sawah, jumlahnya banyak mana? Halo? Banyak padi. Banyak padi, nggak mungkin di sawah itu tikusnya lebih banyak. Ngerti maksudnya? Nggak mungkin. Makanya kadang-kadang saya ketawa ya. Saya ketawa kalau ke sawah itu 20 tahun yang lalu saya masih ke sawah, garap sawah, saya di Chandra itu. Kadang-kadang orang itu bilang begini, kalau saya tanya tetangga sawah, dapat berapa sekarang? Gitu. Sedikit, dapat cuma sekian bintang. Kenapa? Sawahnya tikus tok gitu. Terus saya guyon, kalau tikus tok berarti nggak ada padinya, ya mana tikusnya kok nggak kelihatan, kok padi tok? Baru mereka nyadar kan gitu. Kata-kata tikus tok seolah-olah yang ada di situ hanya tikus, padahal yang enggak. Tetap lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Padi daripada tikus kan begitu. Jadi ini jaminan ya dari Allah itu. Jadi ini saya naikkan ke atas tadi. Nah, ini pasti di padang pasir, di padang rumput sana, jumlah zebra, jumlah wildebeest, pasti ini lebih banyak daripada jumlah apa? Singa. Itu pasti, sudah pasti sama Allah diatur begitu. Sudah pasti itu ya, itulah aturan-aturan dari Allah SWT itu, yang aturannya itu ada di dalam alam, nanti bersatu aturannya itu dengan makhluk hidup, nanti disebut ekosistem. Ini aturannya. Nah, saya ralat kalau tadi saya suruh mencatat, sekarang nggak usah dicatat.
Rencananya belakangan, nanti kelamaan. Tolong ini difoto sebentar, saya tunggu. Karena kalau saya tulis tidak ada, itu berarti di bukumu nggak ada, gitu ya. Paham? Oke, sekarang ini silakan. Ya, di screenshot, kemudian nanti kapan-kapan dicatat. Coba cepat. Oke? Iya, Pak. Ya. Selesai ya? Sudah. Halo, diingat-ingat. Ini jangan bingung dengan tulisan ini. Belakangnya itu ada 110, 111 itu halaman di buku yang lama. Kalau buku yang baru saya nggak tahu ya. Jadi angka-angka ini kalau mencari di bukunya itu loh ya. Di misalnya begini. Di sini kan ada tulisan produsen, pengurai, konsumen, distributor. Itu di buku lama itu ada di halaman 105, 107 gitu. Tapi nanti ini saya terangkan kok diuraikan. Oke? Saya pindah ke berikutnya. Nah, ini contoh habitat ya. Contoh habitat. Yang bawah ini gambar apa? Beruang kutub. Beruang kutub. Kenapa dia disebut beruang kutub, kok nggak beruang saja? Karena tinggalnya di kutub. Nah, itu habitatnya. Oke, itu habitatnya di kutub ya. Ingat, di Kalimantan itu ada loh ya beruang. Karena saya pernah jadi guru di sana 5 tahun itu. Di Sumatera juga ada beruang. Di Kalimantan dan di Sumatera itu beruangnya hitam semua, makan madu. Maka disebut beruang madu. Kalau ini beruang kutub, ini contoh bahwa makhluk hidup itu diatur habitatnya, sehingga orang beri nama ini. Karena dia hidup di kutub, maka disebut beruang kutub. Dia makan ikan salmon ya. Kalau ini dipindah ke Kalimantan, mati dia, karena dia nggak makan madu. Itu katanya Allah tadi, tempatnya sendiri, makanannya sendiri. Makanan itu nisi, makan rumput, itu disebut herbivora. Makan daging disebut karnivora gitu. Oke, saya teruskan. Nah, ini. Jadi nanti kalau mau disingkat ini ya. Jadi ekosistem itu nanti kalau mau disingkat 3 ini. Harus ada biotik, kemudian dia itu satuan, terus ada hubungan timbal balik, interaksi. Nah, ini yang namanya aturan atau sistem. Jadi ekosistem itu ini yang pokok itu ya. Jadi kalau kamu diberi suruh bikin kalimat, kalimatnya boleh kamu ubah tentang ekosistem, tapi yang penting satu harus mengandung dalamnya itu biotik, harus ada kata-kata interaksi atau timbal balik, terus harus ada kesatuan makhluk hidup dengan lingkungan. Itu sudah gitu. Jadi harus minimal ada 3 syarat ini untuk disebut ekosistem gitu. Nah, ini terlalu kecil. Nah, sekarang ada judul ini. Tolong satu siswa membaca apa judulnya ini? Ekologi. Nah, ekologi itu apa? Ilmunya. Jadi ekosistem itu yang dipelajari, terus ilmunya namanya ekologi. Gitu. Dari kata apa? Dilihat ini. Oikos, tempat hidup, logos, telaah atau studi. Maka dikatakan mengkaji hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, sebelum saya pindah, saya tanya, ini gambar apa? Hewan apa ini? Halo? Halo, hewan apa ini? Banteng. Banteng ya? Banteng ini. Ini banteng. Bukan sapi ya, ini banteng. Kalau kepingin melihat ini yang asli di alam, bukan di kebun binatang, itu kita rekreasi ke wilayah Banyuwangi ya, ada 2 tempat itu di Banyuwangi yang ada bantengnya itu. Di Banyuwangi kan banyak tempat wisata itu, ada Alas Purwo, ada Meru Betiri, ada
apa padang rumput yang di situ Bondo itu. Nah itu. Jadi di sana itu ada tempat banyak banteng nanti. Kalau kamu nanti kalau nggak ada pandemi, kelas 2 boleh merencanakan rekreasi ke sana, bagus itu ya, dengan kelas-kelas lain, nah gitu, untuk melihat yang asli di alam, bukan di kebun binatang. Oke, saya pindah. Nah ini konsep-konsep di ekosistem, habitat. Siapa yang tahu pengertian habitat? Silakan dijawab satu anak saja. Halo? 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 Terdengar apa enggak suara saya? Halo? Kedengaran. Kedengaran, ya wis. Ya, siapa yang bisa? Habitat itu apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Saya tambahi ya, kurang pas. Harus ada khusus. Tempat khusus ya, tempat tinggal yang khusus. Sebab begini, di sungai tadi contohnya ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Ada yang di tepi loh ya, ada yang di tengah. Kamu tahu sompil? Halo? Sompil yang hitam-hitam kecil-kecil kayak bekecot itu loh. Di sungai kan banyak itu. Ya, itu di tengah apa di tepi itu? Biasanya di tengah sungai apa di tepi? Di tepi itu ya. Jadi makanya habitat itu harus ada tulisan apa? Tempat khusus, bukan tempat tok ya. Tempat khusus. Contohnya kecoa itu tempat khususnya ada loh ya. Di lemari kan gitu ya. Di kamar lembab itu senengnya kecoa. Tadi bukan begini. Kecoa di mana? Di rumah enggak. Di rumah di Bali enggak ada kecoa ya. Tapi coba di kamar yang lembab-lembab itu kan banyak kecoaan gitu. Itu namanya habitatnya, tempat khusus itu. Biotik apa? Apa biotik itu? Komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu biotik. Kalau abiotik? Hidup. Makhluk tidak hidup. Jadi air, udara, itu ya. Interaksi? Halo, interaksi itu apa? Timbal balik. Hubungan ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungan. Itu namanya interaksi. Nisea? Nah, nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti ini diterangkan satu-satu memang. Oke, sekarang saya perinci satu-satu. Nah, perhatikan. Pertama yang saya perinci masalah komponen biotik, komponen abiotik. Tadi dikatakan komponen biotik itu apa? Makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu nanti ada yang punya peran. Nah, perannya itu tadi, mohon maaf saya lupa. Perannya itu, statusnya itu. Nah, gitu ya. Jadi peran itu disebut status atau nise atau tropik. Kedudukan gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini. Oke. Komponen autotrof berperan sebagai produsen. Ini tumbuhan itu ya. Komponen heterotrof berperan atau statusnya konsumen gitu. Siapa konsumen itu? Halo? Halo? Siapa yang menikmati hasil? Yang menikmati hasil. Makhluk hidupnya apa kira-kira? Manusia. Manusia. Selain manusia? Hewan. Hewan. Tumbuhan. Oh, tumbuhan bukan ya. Kalau tumbuhan itu produsen. Kan ini pelajaran mulai SD SMP kan diterangkan. Jadi yang bikin makanan itu produsen, yang memakan itu disebut konsumen. Nah, kemudian ada di dunia ini yang berperan sebagai pengurai. Statusnya sebagai pengurai. Siapa di dunia ini yang statusnya sebagai pengurai? Cacing. Cacing. Serangga. Oh, bukan serangga ya, bukan. Cacing betul, ada. Apalagi? Bakteri. Bakteri betul. Apalagi?
Nggak tahu, jamur. Nah, oke, jadi saya kembali ke atas. Nah, jadi Nisea status itu nanti perinciannya banyak, sementara pokoknya 3. Apa? Di dunia ini makhluk hidup ada yang berstatus atau berperan jadi produsen. Ini semua tumbuhan. Kemudian berstatus jadi konsumen. Ini hewan, manusia itu. Kemudian ada yang berstatus mengubah makhluk hidup yang sudah mati, hancur menjadi lingkungan lagi, disebut pengurai. Ini yang paling banyak bakteri sama jamur. Nah, nanti ini diperinci lagi belakangan ya. Sekarang komponen abiotik. Ada air, ada udara. Di udara ada apa? O2, CO2, sinar matahari, tanah, topografi. Ini ketinggian, letak. Suhu, iklim, pH. Nah, ini yang saya terangkan hari ini satu aja ini, topografi. Topografi ya. Nah, yang lain baca sendiri. Topografi, letak itu ketinggian. Apa ngefek? Saya tanya ini ya. Di pantai ada nggak pohon durian? Halo? Tidak ada ya. Kemudian di dataran tinggi, di gunung-gunung, ada nggak pohon kelapa yang asli yang nggak ditanam orang? Tidak ada. Apa artinya? Durian itu ada di dataran tinggi. Kelapa cocok di dataran rendah. Itulah topografi itu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Begitu ya. Nah, jadi yang lain kamu baca sendiri di buku nanti. Nanti nggak selesai. Air pengaruhnya apa, udara. Oke. Sekarang saya pindah ke yang lain. Ini sudah tadi. Nah, itu tadi komponen abiotik-biotik. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini memandang makhluk hidup menurut satuannya ya. Jadi komponen biotik makhluk hidup menurut satuannya ada istilah ini. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Jadi ini urutan. Nanti saya hentikan sampai di sini. Yang ini belakangan. Kamu pasti tahu, ya, pasti tahu. Apa individu? Ya bisa, silakan dijawab. Halo, halo. Apa pengertian individu? Halo. Halo, terdengar apa enggak? Terdengar, Pak. Terdengar. Individu itu apa? Oke, kalau nggak ngerti, saya bantu pakai gambar. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini gambar apa? Halo? Kijang, rusa boleh ya. Coba saya lingkari ini. Sret, individu. Kemudian ini dilingkari seret. Ini populasi. Kalau begitu individu itu apa? Sendiri satu itu individu. Kalau populasi? Banyak, Pak. Banyak, kumpulan. Urutan yang paling terkecil. Kumpulan ya. Jadi kalau individu itu satu, kalau populasi itu kumpulan dari individu. Tapi harus dimengerti, ini apa? Ini apa? Halo, ini apa? Ini apa? Rusa ini? Ini? Rusa ini? Rusa ini? Rusa kan semua rusa semua kan? Nah, kalau semua rusa semua baru disebut populasi. Kenapa? Begini ya, nanti tidak semua kumpulan disebut populasi. Misalnya begini, saya carikan gambar lain. Nah, ini populasi. Karena ini banteng, ini banteng, ini banteng, ini banteng. Nah, kemudian yang tadi, mohon maaf,
Nah, kalau nanti ini dengan ini bukan populasi, karena apa? Halo? Berbeda. Jadi populasi itu bukan hanya banyak, tapi harus sama. Jadi populasi itu nanti begini, kumpulan makhluk hidup, individu ini yang jenisnya sama, terus tempatnya sama, waktunya sama. Itulah pengertian dari populasi. Jadi kalau makhluk hidup itu tunggal, satu, itu individu. Kalau makhluk hidup itu banyak, jadi satu di suatu tempat, di suatu waktu, zaman, itu namanya populasi. Nah, berikutnya, nanti di sini ada kumpulan kijang, rusa, kumpulan rumput, kumpulan pohon, dijadikan satu. Saya ulang. Jadi kalau ini misalnya satu pohon individu, pohon ini sama populasi. Ini satu rusa individu, ini rusa-rusa sama populasi. Nah, populasi ini digabung dengan populasi ini di suatu tempat, baru itu namanya adalah komunitas. Nanti komunitas itu ditambahi apa? Matahari, air, tanah. Nah, maka disebutlah namanya ekosistem. Nah, nanti ekosistem ini ditambah-tambah apa? Ini ekosistem hutan, ditambah ekosistem padang rumput, ditambah sawah, ditambah apa? Jadi satu sak bumi. Maka itu namanya tempat kehidupan yang namanya, mohon maaf, biosfer. Ngerti ya? Saya ulang dari atas. Satu makhluk hidup tunggal. Kumpulan makhluk hidup jenisnya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Populasi. Community, kumpulan dari beberapa populasi di waktu dan tempat yang sama. Ekosistem, komunitas ditambah lingkungannya, aturannya. Gitu. Biosfer, tempat kehidupan. Bumi ini, bulan bukan biosfer. Sampai di sini kalau ada yang bertanya silakan. Mulai tadi tidak saya beri kesempatan bertanya. Oke, silakan bertanya. Tidak ada? Ada yang bertanya? Halo? Tidak ada yang bertanya? Enggak. Oke, nggak ada yang bertanya. Coba mulai tadi ini ada yang masuk belakangan, ini apa? Tadi apa semua sudah absen di Google Classroom di GCR? Sudah. Oke, absennya saya ambil dari sana nanti ya, absennya. Oke, ini kelihatan nggak layar ini sekarang? Kelihatan. Ya, ini saya pindah-pindah memang gitu ya, soalnya tadi ada yang baru masuk. Oke. Nanti nggak sampai jam 9 ini ya, kasihan nanti kuota kamu. Nanti jam 8.30 sudah saya hentikan, nggak apa-apa, 30 menit untuk asuh-asuh kamu nanti untuk istirahat gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya, lanjutkan. Perhatikan sekarang. Tadi itu konsep makhluk hidupnya. Jadi nanti ada begini. Ini masih ada yang masuk tadi itu. Bentar. Kalau ada yang masuk, saya. Ini masih ada yang masuk ini. Ananta. Oke. Belakangan Ananta masuk. Nah, perhatikan ini urutannya ya. Urutannya kehidupan tuh begini kalau urut. Dari yang paling kecil masih ada saja yang masuk ini. Insyaallah. Saya nggak nyaman kalau nggak diturutin. Zainul Abidin. Zainul Abidin. Tinggi, oke.
Mudah-mudahan nggak ada lagi sudah. Oke, lihat ini urutannya makhluk hidup itu. Dimulai dari yang paling sederhana, paling kecil. Pak, fotonya nggak ada, Pak. Nggak ada ini tampilannya. Ada. Ini loh, ini nggak terbaca di layar ini. Nggak ada layarnya. Ya, Kak. Yang ini yang tulisan Biosphere ini ada apa enggak? Keluarkan Pak tadi. Oh, bentar. Keluar tadi. Iya. Sebentar ya. Keluar tadi itu ya. Oh, lainnya apa ya Allah? Bentar. Ya. Sudah kelihatan apa belum? Belum. Oke. Nah, ini ya. Dan ya, saya salah memang. Oke. Kelihatan apa belum? Sudah. Kelihatan? Kelihatan ya? Halo? Iya. Sudah, oke. Kalau sudah, nah perhatikan. Sudah kelihatan nih. Saya coba dibaca ini supaya pasti. Kedudukan Oke. Mohon maaf ya, saya tadi salah ya. Memang orang tua begitu ya. Ngekliknya matanya sering salah gitu. Nanti kamu kalau seumur saya 60-an ya. Oke. Jadi ini lanjutannya. Jadi ini urutannya satuan makhluk hidup itu. Jadi bagian paling kecil namanya protoplasma, membentuk sel, kumpulan sel jaringan, kumpulan jaringan organ, sistem organ, sampai organisme. Nah, yang dikaji di ekosistem itu mulai dari ini ke atas. Jadi ini ke bawah itu nggak dikaji. Jadi kita di ekosistem itu nggak mempelajari individu, kemudian alat nafas apa nggak dipelajari. Yang dipelajari apa? Kan ekosistem itu kumpulan makhluk hidup, maka dimulai dari populasi. Jadi individu itu nggak perlu dibahas di ekosistem. Jadi populasi, komunitas, ke atas itu di pelajaran ekologi itu dibahas di sana. Jadi ekologi itu nggak mempelajari individu ya, karena harus ada lingkungannya, harus ada yang lainnya. Maka yang dipelajari di ekologi ini harus mulai paling sederhana, paling kecil itu populasi. Jadi kita belajar tentang populasi komunitas, nggak mempelajari satu-satu makhluk hidup itu. Paham tidak maksudnya ini? Halo? Paham. Jadi misalnya begini, biologi itu ada pelajaran ekologi, ada pelajaran anatomi gitu. Maka kalau anatomi mempelajari organ sini, anatomi nggak akan mempelajari populasi, gitu maksudnya. Morfologi itu mempelajari sini, fisiologi mempelajari sini. Tapi kalau ekologi itu yang dipelajari mulai populasi sampai biosfer. Saya lanjutkan. Nah, ini hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup di dalam ekosistem itu. Ada hubungan yang bernama netral. Ada yang hubungan namanya kompetisi. Ada hubungan namanya predasi. Ada hubungan namanya parasitisme. Demikian seterusnya. Ini di buku ada pasti nanti. Kalau di buku lama ada halaman 97, ada halaman 301. Sekarang perhatikan. Ini dilihat ini ya.
Ini gambar kalau kurang jelas, ini kumpulan wildebeest di Afrika. Bisa dibaca ini? Halo? Kompetisi. Kompetisi. Apa? Terjadi jika ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh beberapa populasi terbatas. Contohnya ini. Bersaing. Bersaing apa ini? Halo? Jadi semua hewan di padang pasir, di gurunnya, padang rumput di Afrika, kalau musim kering tiba, nanti semua ngumpul ke sini. Nggak peduli di sini ada buaya, bahaya, semua ke sini. Harimau ke sini. Apa? Mencari air. Berebut. Bersaing. Itulah namanya kompetisi. Nah, gitu ya. Nah, kompetisi ini nanti macam-macam. Kompetisi itu nanti macam-macam, ya, kompetisi itu. Contoh misalnya, kalau kita pindah ke padang rumput sini, di sini ada kambing, kemudian ada sapi. Nah, gitu. Terus saya tanya, kambing dengan sapi itu berkompetisi apa tidak? Tolong dijawab. Berkompetisi. Rebutan apa? Enggak, ini bukan di sini. Di sini sudah di rumput-rumput. Rebutan apa? Rumput. Rebutan rumput karena kambing makan rumput, sapi juga makan rumput. Nah, itu namanya kompetisi antar makhluk hidup yang jenisnya tidak sama. Sekarang saya rubah sekarang. Di sini banyak wildebeest. Semua ini wildebeest. Selain mereka rebutan air dengan temannya, rebutan rumput dengan temannya, ada nggak saingan yang lain lagi antar wildebeest ini? Rebutan apa lagi selain rebutan air, rebutan rumput? Kamu ramalkan, kamu tafsirkan. Rebutan apa? Apa? Tempat. Nah, tempat. Mohon maaf, kalau tempat nanti dia rebutan dengan hewan lain apa dengan temannya? Hewan lain. Dengan hewan lain. Jadi kalau rebutan tempat, mungkin di sini nanti akan gajah tiba, akan ada rusa tiba. Itu rebutan dengan ini tempatnya, rebutan wilayah. Tapi kalau wildebeest dengan wildebeest, rebutan sesamanya, selain rebutan makanan dan rebutan air, rebutan apa kira-kira? Halo? Halo? Ada yang bisa nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada dua rusa jantan berkelahi, itu kira-kira dalam rangka apa? Halo? Halo? Ada rusa jantan tumbuh-tumbuhan, ya. Dua rusa jantan tumbuh-tumbuhan berkelahi, itu kira-kira rebutan apa? Selain misalnya rebutan air, rebutan rumput, rebutan apa dia? Wilayah. Hah? Wilayah. Wilayah tadi kan kalau rusa berebut dengan yang lain, dengan bukan rusa kan gitu. Rusa jantan dua. Rusa dengan rusa berkelahi. Kira-kira memperebutkan apa itu? Betina. Memperebutkan rusa betina. Jadi begini ya. Begini maksudnya. Kalau rebutan wilayah itu biasanya terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain tidak sejenis. Tapi kalau rebutan makanan itu bisa makhluk hidup lain yang tidak sejenis, bisa sejenis. Tapi kalau rebutan pasangan, pasti itu kompetisi antar makhluk hidup yang jenisnya apa? Sama. Jadi kompetisi itu macam-macam ya. Oke, begitu. Paham kan sekarang? Nah, jadi ini contoh lah. Gambar lain, predasi. Nah, saya ulang supaya nggak bingung. Tadi netral. Netral itu apa? Nggak ada sangkut pautnya. Jadi nggak ada sangkut pautnya itu sendiri-sendiri, nggak rebutan makanan, nggak apa itu. Makanya nggak saya terangkan. Kompetisi ini apa? Rebutan. Masih ada yang masuk, biar aja sudah. Nah sekarang predasi, dilihat predasi. Ini predasi.
Ini apa? Halo? Ini gambar apa ini? Harimau ya, harimau. Kalau yang ini harimau, yang tampil pertama tadi singa kan gitu ya. Jadi ini harimau. Nah, ini hewan yang dimakan. Maka harimau itu disebut predator. Jadi harimau itu disebut predator. Jadi predasi itu hubungan memakan dan dimakan. Sekarang saya pindah ke sini. Nah, ini ada tulisannya, laba-laba memangsa kumbang. Jadi ini ada laba-laba, kemudian ada kumbang. Nah, dijerat pakai rumahnya. Maka ini juga disebut hubungan predasi. Laba-labanya disebut predator. Kumbangnya disebut yang dimakan gitu. Oke. Nah, jadi ini. Nah, sekarang kenapa ini kok diperinci? Nah, supaya tahu bedanya dengan ini. Parasit. Jadi supaya tahu bedanya parasit. Apa? Nah, perhatikan. Kalau predasi, itu predasi, biasanya yang makan itu besar. Kebetulan saya gambarnya ini kurang pas. Sehingga bahasa Jawa kita yang makan itu nguntal atau ngemplok, itu gampang-gampangnya. Contoh, misalnya ini saya ganti ya, mohon maaf, lain kali nanti gambarnya harus saya sempurnakan. Ular makan tikus, maka itu namanya predasi. Ularnya disebut predator karena ularnya lebih besar, yang dimakan lebih kecil. Nah, sekarang kalau ini apa? Kalau parasit. Nah, parasit ini makan juga. Tapi nanti yang dimakan itu lebih besar, yang memakan lebih kecil. Contoh, ini ada ulat besar. Kemudian ini ada kumbang memasukkan telurnya yang kecil ke dalam sini. Maka ulat ini nanti bakalan hancur, nggak bisa jadi serangga lagi karena telurnya ini mematikan, memakan. Itu namanya parasit. Contoh yang lain lagi parasit itu ya. Misalnya ini kan sapi nih. Kemudian di sini ada kutu yang nyedot darahnya. Nah, ini kan kutunya kan kecil. Kemudian sapinya kan besar, kecil makan besar, itulah namanya parasit. Kalau yang makan itu besar, maka namanya predasi. Jadi nggak sama ya hubungan makan memakan itu. Yang satu disebut predasi, yang satu disebut parasit. Sekarang saya tanya, supaya bisa mengerti ya. Kalau di perut kamu ada cacing, maka itu disebut predasi apa parasit? Halo? Parasit. Karena yang dimakan itu kita yang besar, yang memakan itu cacingnya yang kecil kan gitu ya. Itu, ngerti maksudnya ya? Oke, sekarang kalau misalnya ada orang di sawah, terus dimakan oleh katak, itu parasit apa predasi? Predasi. Oke. Waktunya sudah pas ini ya, sudah pas waktunya 8.33. Nanti habisnya kan jam 9. Jadi saya sudahi dulu supaya nggak menghabiskan kuota banyak. Nanti videonya saya kirim belakangan ya. Saya kirim belakangan videonya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang ekosistem, pengertiannya, alasannya, macam-macam tadi. Terakhir kita tadi mengerti hubungan antar makhluk hidup, ada yang netral, ada kompetisi, ada predasi, ada parasit. Pertemuan yang datang kita awali dengan ini, diingat-ingat ya, dengan interaksi yang komensal, mutual, antibiosis, dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat. Tapi sebelumnya begini, supaya saya punya dokumen ya, sebelum saya tutup, supaya saya punya dokumen. Oke, gimana ini caranya?
Oke, supaya saya punya dokumen, ini saya hentikan dulu. Nah, oke, ini karena ini saya rekam ya, tolong semua siswa, kebetulan nggak bisa tercover semua, itu videonya diaktifkan. Halo? 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 Videonya diaktifkan. Semua diaktifkan videonya. Semuanya ini, yang tampil-tampil ini. Supaya gambarnya nanti terekam. Halo? Mujib ini sudah. Yang lain, ayo. Videonya diaktifkan. Halo? Halo? Bentar, Pak. Ya, saya tunggu. Gambarnya ditampilkan kayak Mujib gini ya, supaya wajahnya kelihatan. Ini untuk dokumentasi. Kan ini saya rekam pakai Camtasia ya. Nah, kan saya rekam, belum saya stop ini. Tolong, ayo videonya dinyalakan sebelum saya akhiri. Terus langsung kayak selfie itu ya, wajahnya ditampilkan. Jangan malu, kayak Mujib ini. Halo? Pakai kerudung, Pak. Halo? Saya tunggu. Pakai kerudung. Oh lah, tadi kok nggak pakai kerudung tadi. Nggak apa-apa. Hasanul Ulul Azmi sudah tampil, Mujib sudah. Yang lain ayo, yang lain. Ini siapa ini? Dewi Putri sudah, Zainul Abidin sudah, Dian Eka, Laila Zakia sudah, Dian Eka, ayo tetap bertahan seperti itu ya. Resa Edi Gunawan, ini wajahnya ditampilkan Resa. Oke. Terus jangan malu, wajahnya ditampilkan. Lailatul Mufidah, oke, sudah. Kalau semua tampil sudah, ini kan terekam semua, oke ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Ini saya rekam semua ya. Pertemuan kita, mudah-mudahan kamu sehat semua dan kita tetap bisa bertemu. Mudah-mudahan kamu sukses naik kelas semua sampai kelas 3. Yang kepingin kerja dapat pekerjaan, yang kuliah bisa kuliah, dan tujuan akhir kita jangan lupa, kita nanti harus bisa bereuni, kamu ketemu saya di surganya Allah. Amin. Gitu ya. Amin. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.